Halo semuanya, selamat malam. Kali ini aku akan menghadirkan seseorang yang menginspirasi, teman baik aku di waktu SMA, yaitu Diki Israel Napitupulu. Jadi dia tuh sudah menyelesaikan S1 di luar negeri, yaitu di Rusia. Nah, kita bakal diskusi, kita bakal bahas hal-hal apa, inspirasi apa yang bisa kita dapatkan, atau ilmu apa yang bisa kita dapatkan dari seorang Diki yang kuliah di luar negeri. Halo Diki. Hai Lucia, apa kabar? Baik, kabarnya gimana di sana? Baik, Baik juga ya, alhamdulillah ya. Sekarang lagi di mana nih posisinya? Di luar negeri atau udah di Indonesia? udah di Indonesia. Di mana? Lagi di rumah, lagi cuti. Lagi cuti. Oh, berarti udah kerja ya. Oke. Bisa ceritakan di Rusia itu kuliah apa? S1 ya, S1 ya. Di sana jurusan apa? Apakah jalur beasiswa gimana? Jadi aku itu ke Rusia itu melalui jalur beasiswa dari Russian Government Scholarship. Aku kuliah di Kota Rostov, Southern Federal University, dan ngambil jurusan geologi. Geologi. Iya. Jadi itu jalur beasiswa ya, Ki ya? Jalur beasiswa Iya. ya. Selain kuliah, kesibukannya apa aja di sana? Ya, selain kuliah aku pastinya ngumpul sama teman-teman aku ya, komunitas-komunitas. Selain dari komunitas yang dari kampus bersama orang Rusia, pasti aku juga gabung ke komunitas yang menaungi mahasiswa Indonesia atau disebut dengan Permira. Di sana S1-nya sama nggak sih kayak di Indonesia? Tetap 4 tahun ya? Beda. Kalau misalnya di Indonesia kan itu SKS, jadi kalau dia itu lulus 4 tahun atau 5 tahun masih bisa kan. Kalau di sana udah dipaketin gitu. Jadi kalau kita S1-nya pasti 4 tahun, soalnya kan dipaketin gitu dianya. Tapi kalau misalnya kita sebagai mahasiswa internasional, kita harus spend waktu lagi setahun untuk belajar bahasa Rusia. Karena di sana juga pengajarannya dalam bahasa Rusia kan. Jadi kayak aku lulus itu 4 tahun di kampus, terus 1 tahun belajar bahasanya gitu. Jadi 5 tahun. Jadi total 5 tahun. Itu berlaku untuk mahasiswa-mahasiswa yang ini ya, yang luar negeri ya. Kalau yang orang di dalam di sana ya enggak lah ya. Ya kalau yang dalam ya 4 tahun aja. Tapi kalau mahasiswa internasional yang ambil kelas English medium sih ya nggak perlu kelas bahasa Rusia, soalnya kan udah English medium. Gitu. Oke. Tadi kan ada bilang itu jalur beasiswa. Bisa diceritakan nggak sih gimana persyaratannya, seleksinya dulu? Jadi pas SMA itu kebetulan di sekolah kita. Iya. Kan ada buka stand pendidikan kan? Iya, stand pendidikan. Ya, aku masih ingat kalau ajak aku ya. Jadi kayak kelas gue itu aku sebenarnya cabut dari kelas ke stand pendidikan. Aku sebagai kelas 12, jadi kayak datang ke stand pendidikan itu awalnya aku cuman pengen ngumpulin pulpen mereka aja sama tas-tas dari soalnya ada yang dari Rusia nih. Kayaknya dari luar negeri itu doang, dari Rusia, Malaysia, sama negara-negara lain. Pokoknya yang paling jauh Rusia, ya udah aku datangin aja yang ke Rusia itu. Tapi itu masih agen, bayar kan tapi. Iya. Tapi waktu udah menanyakan hal-hal tersebut, taunya biaya kuliah kalau misalnya mandiri juga nggak mahal-mahal banget. Aku sempat daftar ke agen tersebut, kayak hampir kasih uang gitu. Taunya kan setelah mencari-cari di Google ternyata ada beasiswa Rusia. Dan persyaratannya juga nggak begitu sulit sih. Jadi aku memang udah prepare dari kelas 2 SMA. Siapin dokumen-dokumennya gitu. Berarti dari kecil emang udah bermimpi kuliah di luar negeri ya? Sampai pas dari SMA sih. SMA ya, pas SMA aja ya. Terus kenapa sih harus Rusia? Kenapa harus Rusia? Kenapa luar negeri itu kan banyak tuh. Kenapa harus luar negeri banyak. Aku itu pengen keluar dari comfort zone aku kan, untuk keluar dari Indonesia ini kuliah. Kenapa Rusia ya? Karena cuman Rusia doang yang menyediakan beasiswa S1. Sedangkan di negara-negara lain itu memang menyediakan kayak free tuition fee, tapi kan biaya hidupnya mahal. Sedangkan Rusia selain free tuition fee-nya juga biaya hidupnya juga nggak mahal-mahal banget ternyata. Berarti karena kesempatan juga ya, karena peluang di sana lebih besar, jadi lebih milih untuk di Rusia gitu ya? Iya, dan syaratnya juga kemarin nggak terlalu sulit sih dipenuhi, jadi untuk aku persyaratan, qualified. Untuk persyaratan tuh pasti dari administrasi ya? Dari administrasi dulu itu. Kemudian?
Aku ngasih rapor semester 1 sampai semester 5, Heeh. terus medical check up. Itu udah beberapa medical check up, udah ada formatnya dikasih sama mereka. Terus surat pernyataan, udah gitu aja. Apa yang terakhir? Surat pernyataan, kalau misalnya iya, iya. kalau orang tua setuju, terus kalau misalnya dari segi finansial juga nggak bakalan ada masalah kayak gitu sih. Formalitas aja sih. Berarti nggak ada wawancara ini ya, wawancara Nah, daring itu gitu ya? administrasi dulu. Setelah administrasi kan nunggu beberapa minggu di email. Jadi kayak di scheduling wawancara gitu, terus wawancara itu penentunya. Oh, tetap ada wawancara juga ya. Kan kayak ini juga persyaratan biasa ya, kayak program S2 juga kayak gitu ya. Iyalah pastinya. Berarti ini pure dari program beasiswa di Rusia, bukan dari agen tadi yang pertama itu ya? Bukan, sebenarnya ada agen sih, tapi kayak mahal banget kan. Kalau ada scholarship, kenapa harus agen juga? Iya. Oke. Dulu sebelum ke Rusia itu first impression-nya gimana gitu sampai di Rusia? Misalnya kayak ada ekspektasi apa, terus kenyataannya gimana sampai di sana? Kalau first impression dulu kali ya. Kalau first impression aku sampai sana dingin. Soalnya aku sampai sana akhir September gitu. Memang aku udah dari Jakartanya udah rempong banget pakai jaket. Iya. Kan transit lagi gitu. Soalnya di rumah kan panas banget. Gitu. Iya. Terus tapi ketahanan sih di Dubai itu nggak ngelepasin jaket aku. Tapi memang sampai di Rusia memang dingin banget sih, anginnya gila. Terus kayak no English speaker kayak gitu. Bahkan orang-orang bandaranya jarang yang bisa bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kita pure nggak ngerti sekali komunikasi dengan mereka. Itu sih. Kalau misalnya ekspektasinya ya, kalau ekspektasi pertama aku ngira orang-orang Rusia itu ya berperawakan seperti orang Eropa pada umumnya, bule-bule kayak di Kanada atau di Amerika. Tapi setelah kesana aku ternyata baru sadar ternyata ada sebagian kecil yang perawakannya itu kayak Arab, sebagian kecil kayak Cina, kayak keturunan Mongolia kayak gitu, dan masih warga negara Rusia juga. Jadi hal pertama itu lebih kayak culture shock itu di iklim ya? Iya, itu juga. Kalau soal bahasa, mungkin udah bisa lah bahasa gitu ya. Iya, aku masih nol sana kan. Makanya kan ada Iya, jadi kayak makanya kan lulus S1 5 tahun karena 1 tahun itu kan pasti belajar bahasa dulu sih itu yang. Jadi di Indonesia gitu nggak ada belajar bahasa sedikit itu? Nggak ada. Pure nggak ada. Kesana sendirian? Yang diajarin di Rusia langsung dari cara bacanya, alfabetnya semua di sana. Berangkat ke Rusia sendirian? Kemarin pas tahun 2014 itu kuotanya itu kan 125 orang kan. Tapi kayak 50 itu udah diambil dari khusus Kalimantan Timurnya, sedangkan 50 lagi kayak nyebar ke Indonesia kan. Jadi kayak kami itu cuma 50 orang diterima. Terus pas iya, tapi pas kloter aku itu yang berangkat cuma 10 orang doang. Oh, 10 orang? Iya, soalnya kan jadi 4 apa 5 kloter gitu. Jadi aku kloter pertama langsung berangkat 10 orang. Oh, berarti bareng-bareng sama mereka ya? Berarti nggak sendirian ya? Iya. Hal menarik apa sih yang ada di Rusia, fakta-fakta unik gitu di Rusia apa aja sih, mulai dari mungkin dari lingkungannya, pergaulannya, makanannya, kebiasaannya gimana sih di sana? Yang unik bagiku pertama kali nyampe sana itu ya pas aku ke kantinnya bareng senior aku, kayak ada sup kayak borscht namanya gitu, warna merah, nggak ada daging. Terus mereka itu makan pakai roti bantal doang, kayak itu kan yang nggak masuk akal aku, kayak nggak enak ternyata, tapi lama-kelamaan biasa aja sih ternyata. Terus apa lagi ya, paling pas aku kelas bahasa itu kayak udah tanggal 23 Desember itu aku mengira bakalan tanggal 24 jadi bilang libur, ternyata setelah aku tahu dari senior aku bakalan belajar terus sampai tanggal 30 Desember karena Natal mereka ternyata nggak ada umumnya. Natal mereka itu tanggal 7 Januari ternyata, sedangkan 25 Desember itu adalah hari biasa buat mereka. Hari biasa ya. Tapi kayak kita tuh bukan kayak itu seluruh dunia nggak sih 25 Desember? Bukan ya? Iya nggak sih? Kayaknya di luar negeri, di Kanada, di Amerika juga tanggal 25 Desember kan hari Natal. Ortodoks tanggal 7. Oh, karena di Rusia itu memang mayoritas karena Ortodoks ya?
Iya, dan Orthodox juga kayak ini kan, kayak negara yang diakuin sama mereka, agama negara mereka. Jadi agama kayak resmi. perayaan-perayaan Orthodox juga bakalan hari libur. Tapi kalau Oh. misalnya yang Islam, yang Protestan, yang Katolik di sana diizinkan juga beribadah, tapi bedanya sama Orthodox mungkin pas hari-hari perayaannya agama yang non Orthodox nggak ada liburnya. Tapi tetap bebas aja sih kita ke gereja atau ke masjid kayak gitu. Tetap aman lah ya. Aman, aman. Berarti tadi untuk agama, untuk makanan, untuk kebiasaan-kebiasaan di sana, pergaulan di sana gimana? Ada sih satu yang unik menurut aku itu setelah Apa itu? beberapa lama di sana. Iya. Kayak kalau orang tuh kalau misalnya kita ke swalayan atau swalayan kecil bahkan yang di pinggir-pinggir jalan apalagi yang besar tuh kalau kita beli rokok atau beli alkohol itu pasti pertanyaan pertama itu adalah ditunjukin kayak KTP-nya gitu. Kalau misalnya nggak ada 17 tahun atau 18 tahun itu nggak dikasih barang tersebut. Tapi kalau misalnya beli alat kontrasepsi itu kamu anak kecil juga bisa beli. Nggak ada ditanya. Iya. Really? Nggak lucu. Dan itu bukan alat kontrasepsi, itu bukan hal tabu di sana gitu. Anak kecil bahkan bisa membeli. Ya kasarnya anak kecil sih. Even lu misalnya umur 15 tahun gitu kan, beli namanya kayak pelumas atau bahkan kondom juga nggak bakalan ditanya paspor. Ya dikasih aja. Aigo, ya, sih. Karena di sana itu ada hari yang dilarang jual alkohol kayak satu bulan itu ada 2 hari kalau nggak salah yang ditentukan sama pemerintah di sana yang dilarang jual alkohol. Tapi kalau alat kontrasepsi nggak pernah dilarang, nggak ada harinya pelarangan penjualan barang tersebut. Dan di sana memang bebas banget ya untuk pergaulan bebas, kayak udah hal biasa di sana gitu ya. Kalau misalnya pergaulan bebas itu kalau teman-teman aku banyak yang tinggal sama pacarnya satu apartemen gitu, ini nggak biasa aja sih. Kalau di sini kan pasti dibilang kebo atau apalah segalanya. Iya, Wak. Jadi kayak ya biasa aja emang. Tapi kalau untuk alkohol memang mereka itu membatasi juga ya. Iya. Kalau misalnya ini kan Diki kan di luar negeri nih, udah berapa tahun? Udah 5 tahun ya. Udah 5 tahun. Pernah nggak sih ngerasain homesick? Pasti pernah lah ya. Pasti pernah banget lah. Kayak homesick pertama itu pasti makanannya lah. Makanannya. Kalau di sini di pinggir jalan itu banyak banget, gila. Terus gimana ngatasinya coba? Kalau di sana ya, karena di sana itu kan kalau di sini kita kalau buka warung atau warteg gitu kan tinggal buka aja kan. Kalau di sana ternyata ribet. Harus surat izinnya lah, copyright-nya lah, segala macam ya. Harus diurus-urus semuanya baru bisa buka sekedar kantin biasa aja. Oh gitu. Jadi berangkat di sini yang buat rindu Indonesia itu kayak gerobak bisa jalan-jalan kemana-mana, jual nasi goreng atau bakso keliling. Di sana nggak ada gitu. Di sana benar-benar nggak ada ya? Benar-benar tertib, nggak ada pedagang-pedagang yang berkeliaran di mana-mana gitu ya? Pedagang keliling. Memang kayak indoor semua. Indoor semua. Juga. Restoran mungkin ada outdoor, kalau summer dibuat di depannya itu juga harus berizin semua. Iya ya, seseram itu. Seram nggak sih di sana? Seram awalnya. Aku udah baca sih artikel-artikel. Kalau misalnya kata orang Rusia itu berdarah dingin atau kalau ngeliat kita kayak mau dimakan atau pandangannya kita tajam banget. Emang iya sih. Maksudnya mereka itu kayak cuek-cuek aja sih. Tapi kalau kita temenan sama mereka ya baik banget kok mereka itu. Selagi nggak ganggu ya kan. Iya, kayak dijaga benar kita jadi teman. Kalau dari mindset aku sendiri gitu ya, aku kayak ngelihat Rusia itu kayak menyeramkan, kayak dengan orang-orang yang tubuhnya besar-besar, hitam-hitam. Kan Rusia itu terkenal dengan senjata militernya yang bagus banget sedunia. Alat perang. Iya, mereka itu kayak 1 tahun bisa buat pameran alat-alat perang mereka itu kayak kayak kita kumpul di suatu tempat gitu kayak lapangan gitu, terus tiba-tiba lewat tang-tangnya mereka gitu, memang udah dibuat perayaannya, tiba-tiba lagi pesawat tempur mereka itu lewat berputar-putar di atas kepala kita. Kayak festival gitu ya?
Iya kayak festival gitu. Gokil sih. Mantap, Kalau di mantap, sini mantap. kayaknya aku nggak pernah lihat. Oke, ini kan udah banyak nih hal yang didapat selama di Rusia. Udah bisa juga Mhm. beradaptasi selama di sana. Ada pengalaman berharga apa sih yang bisa dipetik di sana gitu? Pengalaman berharga yang bisa di sana ya how Pembelajaran hidup gitu. high school ya. Maksudnya gimana untuk bertahan hidup. Iya. Maksudnya memiliki mental baja juga, nggak cengeng lagi. Soalnya kalau cengeng kan kita sendiri di sana. Ada yang menolong kalau nggak diri kita sendiri aja. Ya, itu pasti ya, mandiri, nggak cengeng. Gitu sih. Kayak di buku Andrea Hirata kan ada ditulis kalau lu udah pernah stay di Rusia, lu dilempar kemana aja bisa katanya. Kayak sama ya, kayak di Jakarta juga banyak quotes-quotes kayak gitu. Kalau kamu Iya, tinggal di Jakarta, kemana aja kamu dilempar pasti bisa bisa aja jalaninnya gitu. iya mungkin ya. Ada pembelajaran hidup lagi. Udah tentunya punya pacar nggak sih di sana? Pernah punya pacar nggak? Temen sih temen aja, Temen nggak ya. nggak nggak satu pacaran lah. Berarti so far so good, nggak ada masalah gitu ya selama di sana. Jadi pembelajaran hidupnya cukup dengan Pasti ada lah struggle-nya di sana, dari struggle di pembelajaran di kuliah pasti ada juga Nah, di di kuliah sosial. tuh. Oh iya, kita belum bahas yang di kuliah. Di kuliah gimana? Sesulit yang dibayangkan di awal kah? Banget buat mental down banget. Yang Kayak susahnya di mana? walaupun Susahnya di udah mana? selesai foundation course di kelas bahasa itu kita udah selesai lulus, Hah? itu kan cuman daily conversation aja ternyata, bukan bahasa-bahasa pendidikan yang bakal kita temuin di kampus. Makanya pas aku baru nyampe di kampus selesai kelas bahasa tersebut kayak shock. Gurunya itu kayak, kan biasanya kita di kelas bahasa itu kan sama orang asing kan, jadi kayak gurunya pasti slow ngomongnya. Terus kalau kita nggak ngerti pasti ada juga dong orang asing nggak ngerti, sama-sama orang asing. Kalau ini orang kayak sekelas aku tuh orang asingnya cuma 3 orang, sisanya orang Rusia semua. Jadi gurunya mau memperlakukan kami itu kayak orang Rusia juga dan ngomongnya cepat banget gila. Aku nulis kadang-kadang langkah-langkah, ngomong juga nggak tahu ngomong apa dia itu, aduh itu kayak buat mental down banget. Berarti dari cara belajar juga ya. Untuk materi-materi perkuliahannya gitu susah nggak sih? Susahnya paling karena bahasa Rusia sih. Oh, lagi-lagi di bahasa ya, bahasa. Iya, jadi bahasa. Kayak kita harus pertama harus nangkap dia bilang apa, terus kita harus terjemahin lagi. Apalagi kalau Google bahasa Indonesia ke bahasa Inggris kan hampir perfect lah ya. Kalau misalnya dari bahasa Rusia ke bahasa Inggris saja salah-salah, apalagi ke bahasa Rusia ke bahasa Indonesia bisa salah meaningnya atau. Jadi memang harus betul-betul tahu sih kata-kata itu terbuat dari apa. Ternyata Google Translate bisa salah ya. Salah, salah banget, sering banget. Astaga, aku baru tahu. Um, nah, waktu skripsi, waktu pengerjaannya gimana? Kalau skripsi itu enak kalau dari sistem pendidikannya aja dulu ya, baru ke skripsi. Kalau sistem pendidikan kayak yang aku bilang sebelumnya kan, kalau di Indonesia itu SKS kan, IP Iya, sampai 4. Kalau kami betul. itu di paket IP sampai 5. Mm-mm. Jadi tapi nggak ada koma-komanya. Jadi kalau misalnya KKM-nya standar kelulusan itu minimal dapat 3. 5 itu Tiga. udah kumulatif. Ya. Tiga itu udah kumlot di sana? Enggak, 3 itu udah standarnya. Oh, Standar kelulusannya lah yang paling rendah. Kalau mau lulus harus dapat 3. Kalau dapat 2 ya nggak bakalan lulus, remeh terus. Kalau mau kumulot ya 5 lah pasti. Itu skor 5. tertingginya. Terus kalau misalnya di sana nggak tahu ya, mungkin teman-teman di Indonesia kebanyakan semua pelajaran bakalan diujiankan. Kalau di sana nggak semua diujiankan. Jadi kayak aku kayak tahun pertama itu ada 6 materi kuliah yang diujiankan cuma 1 yang betul-betul ujian. Sisanya 5 lagi itu cuman dari tugas, kehadiran, atau misalnya tugas dan kehadiran kurang bakalan diujiankan sih. Tapi kalau misalnya tugasnya selesai, hadir terus, ya bisa diluluskan. Jadi kayak cuma 1 doang diujianin, doang sih. Tapi itu nggak subjektif tentunya ya. Apa? Tapi di sana nggak ada kayak rasis gitu lah ya. Untuk nilai.
Kan banyak tuh mahasiswa luar negeri. Begituannya di kampus aku enggak sih, tapi teman-teman aku dari Indonesia ada aja yang menerima kerasisan kayak gitu. Tapi kayak itu sebagian kecil aja sih. Kebanyakan orang misalnya udah open minded. Open minded. Bahkan mereka kayak kalau lihat kita rajin datang, ngerjain tugas, mereka kayak appreciate banget kalau usaha kita dibandingkan dengan orang natifnya langsung, orang Indonesia langsung. Aku sangat merasakan begitu. Aku juga rajin datang kadang-kadang. Di beberapa mata pelajaran inti aku datang terus. Terus kayak gurunya itu aku pernah, yang ketiga itu kayak di pelajaran inti, aku memang datang terus. Pas ujian, kan ujian ditertulis nih. Iya. Mau jawab ujian ini, dia kan ngecek namaku dulu sama absensi aku. Ternyata absensi aku datang semua. Dikasih 5 langsung sama dia tanpa ujian kan gitu. Ya, itu aku apresiasi banget sih. Debak. Nah, dan enaknya kan, itu kalau ujian kan sebelum ujian bakalan dikasih kisi-kisi dulu kalau ujian semester kan. Dikasih kisi-kisi misalnya 50 tema lah yang harus dibahas. Terus kalau pas di hari hanya ujian, satu kelas itu paling 5 orang doang, terus gurunya paling depan. Terus lu masuk, ngambil tiket gitu, kayak kertas kecil segini doang itu. Secara random, ditutup tuh kertasnya, lu ambil random. Dan situ bakalan ada 2 pertanyaan doang dari tema yang dikasih itu. Jadi nggak bakalan semua ditanya sama lu. Jadi lu bakalan dapat pertanyaan random itu. Terus lu prepare ke tempat lu, kayak 10 menit buat ini. Lu tulis apa yang lu pelajarin, terus kayak 10 menit kemudian lu harus datang ke penguji tersebut dan menceritakan secara lisan apa dari tema tersebut kayak gitu sih. Lisan ya? Itu yang aku lisan kemarin itu, yang pas mau lisan tiba-tiba udahlah lu 5 aja kata, ya udah gitu. Langsung dapat 5. Ya itu pelajaran yang ada sih, aku sering banget kayak gitu. Ya gurunya lihat tugas aku oke, terus dikasih 4 atau 5 gitu. Tapi kalau Oke, itu untuk pembelajaran hidup di sana gitu ya. Kalau untuk pengalaman hidup terburuk atau yang paling menyedihkan, ada nggak di sana? Paling menyedihkan ya? Ya. Ada 2 sih yang paling menyedihkan itu. Pertama baru kayak 3 bulan nyampe sana itu kayak masih shock culture gitu kan. Jadi temen aku banyak, tapi kayak nggak mau open gitu ke teman-teman aku, nggak mau sharing. Itu teman-teman Indonesia aku ya, sedangkan teman-teman internasional aku itu aku kayak minder gitu karena pas aku baru-baru nyampe sana, lihatlah, kau ingat kan seperti apa kan? I know you, your body, I know, and I will show. Jadi minder gitu sama mereka. After and before. Iya, jadi kayak itu sampai depresi, terus sampai gangguan kepencernaan lah, sampai aku dioperasi lah gitu. Parah banget sih. Operasinya juga nggak profit, maksudnya memang harus mental baja sih. Soalnya pas di diagnosa khusus buntu kemarin, aku harus melakukan cek ke beberapa ruangan dokter ke rumah sakit tersebut, langsung dibawa ke rumah sakit nih. Pas itu aku jalan sendiri ke ruangan satu, ke ruangan dikirim-kirim gitu tau. Jalan sendiri, nggak ada sama susternya. Jadi kayak udah pas analisa terakhir itu udah di ini kan, khusus buntu, ya udah. Kau siapkan jam 11 operasi kata ya Tuhan. Aku nggak siap mental, langsung nangis aku, gila ini. Sendirian? Itu di diagnosis terus buntu langsung itu kan gitu lah. Sendirian di sana? Itu sih paling. Nggak ada yang nemenin di untungnya sana? Teman-teman Indonesia aku sebenarnya. Pas operasinya ada sih satu senior aku, dokter juga di sana. Terus pas aku di sana ya paling dijenguk sama orang Indonesia lah. Dari situ oh gila. Kayak kita baru operasi, kayak aku baru ingat, aku baru sadarin diri tuh kayak jam 3 pagi gitu setelah operasi. Aku operasi kan jam 11 kan, terus aku sadar kayak jam 3 pagi tuh, kulihat perut aku kayak udah ada selang-selang darah gitu, terus nggak tahu aku. Dan terus itu masih terasa sakit? Apa? Masih sakit juga ya setelah bangun jam 3? Aku nggak ngerasain apa-apa sih, tapi kayak udah sadar dikit doang. Tapi aku tahu di jam 3 pagi. Masih ada dokter lewat-lewat gitu, terus kayak nurse itu bawa aku ke ruangan aku setelah operasi. Kan kayak cuman ruangan massal doang kan, bagi orang yang baru selesai operasi, belum dibawa ke ruangan masing-masing kan. Terus waktu dibawa ke ruangan masing-masing itu, aku disuruh pindah dari tempat tidur aku itu ke tempat tidur pasien itu sendiri. Jadi kayak aku ngangkat plastik darah aku itu sendiri. Ya ampun, ya ampun.
Terus aku nanya, orangnya, nggak ada yang ngangkatin aku gitu, gue bilang. Terus dia bilang, mana jam 3 gini mana ada lagi yang kerja, udah pulang semua. Terus disuruh aku pindah sendiri ya Tuhan. Parah banget bilang. Baru, iya Tuhan. Itu aku melankolis banget. Berarti bersyukur kita di Indonesia masih suster-susternya 24 jam selalu ready ya. Profesional banget. Maksudnya kayak mesti jaga kesopanan kali ya di sini. Kalau di sana ya udah, gimana lagi. Terus aku disuntik pagi-paginya tuh. Terus datang pas aku disuntik datang senior aku kan, cewek pula. Jadi kayak aku ini pula melankolis, kayak nangis lah jadinya kan, kayak baperan gitu. Datang susternya bilang, dasar anak-anak TK katanya. Itu kayaknya. Memang benar-benar di sana tuh mental baja banget ya, kayak kita. Jadi kayak siapa gue ngerjain kerjaan aku ya udah. Iya, kalau kita lagi operasi terus nangis ya wajar kan kalau kita di Indonesia gitu ya. Kayak di sana itu udah nggak layak lagi di seumuran kita. Nggak layak sih, tapi kayak ngajarin kita gimana survive, punya mental yang kuat gitu sih. Oke, jadi itu kan satu tadi katanya untuk pengalaman terburuk. Satu lagi tadi apa? Yang kedua itu ya yang kayak aku bilang tadi, karena aku baru masuk tahun pertama itu bahasa Rusianya conversation, bahasa pasarnya bisa lah, tapi bahasa kuliahnya nggak bisa. Aku udah ini remed di sana. Jadi kalau aku bilang tadi kan 3 standar lulus, kalau misalnya nggak 3 remed. Jadi kayak udah ujian nih dapat 2 udah nggak lulus, diremedialkan lah 3 bulan diremedialkan dulu 2 sampai 3 bulan kemudian. Itu remedial ada 3 kali kesempatan. Kalau kau nggak lulus sampai 3 kali kesempatan, ya udah angkat koper balik ke negaramu. Jadi aku sampai angkat koper. Pas sudah remedial ketiga, untungnya aku baru lulus. Padahal aku udah cari-cari tiket. Ini kalau nggak lulus, tiketku yang mana ini yang murah? Kayak udah ini sih, kayak udah jantungan gila. Oke. Jadi tadi aku kayak tertarik ke masalah yang depresi tadi itu kan. Sampai gangguan pencernaan. Kenapa di sana nggak untuk langkah pertamanya kenapa nggak nyari psikolog dulu? Nggak apa? Nggak kepikiran sama sekali gitu untuk bertemu dengan psikolog atau konsultasi? Enggak sih, nggak kepikiran banget. Soalnya kelas aku juga padat kan. Jadi benar-benar sibuk ya di sana ya? Jadi kayak depresi ke pencernaan itu hubungannya pas depresi itu, terus aku kayak masak juga jadi nggak mood kan, terus waktu makan aku juga nggak teratur karena waktu tidur aku juga terganggu kan, even kayaknya aku tidur 2 jam per hari doang, itu juga tidur bebek. 2 jam per hari? Terus, iya, jadi kayak memang susah tidur susah banget tidur, gelisah banget. Gelisah ya. Terus makan juga asal-asalan, jadi gitu. Oh, di sana juga masak ya tadi bilangnya ya? Iya. Oke, untuk segala sesuatu yang ada di Rusia tuh yang cocok untuk dibawa ke Indonesia, misalnya hal menarik di Rusia yang bisa diterapkan di Indonesia yang berbeda itu ada nggak? Kayak sana tuh untuk bagian pendidikan tuh bagus banget, caranya begini belajarnya, mungkin di Indonesia bisa terapkan begini gitu. Ada hal-hal yang bisa terapkan di Indonesia nggak dari Rusia? Paling yang aku rasain ya dari social life-nya dulu ya kali. Kalau orang Indonesia kan terlalu banyak urusan orang kan. Iya benar banget. Kepo. Indonesia itu ya mind your own business aja ya. Urusan kau aja kerjain, nggak usah kau urus orang lain. Maksudnya nggak usah ngurus kehidupan orang lain lah gitu. Terus kalau di sana itu enaknya bersih, karena di setiap kompleks itu bakalan ada tong sampah gitu untuk nampung sampah. Oke Diki, makasih untuk sharingnya, untuk pembelajarannya, untuk berbagi pengalaman selama di luar negeri, belajar di luar negeri. Thank you so much, Dik. Okay, you're welcome. Sukses selalu ya, Dik. Okay. Thank you, bye-bye. Bye.